Bibi dan BH dibuang di sini. Dan ini sangat mengerikan. Di depan sana diikat pakai kain kapan putih. Asli ini mah bikin merinding. Batu pupur atau batu pelet, goa keraton atau keuangan. Terletak pada ketinggian 1224 meter di atas permukaan laut Gunung Padang Ciwidey, Bandung bagian selatan. Terdapat 17 situs Nagara Padang, berupa rangkaian batu unik yang secara alamiah oleh peristiwa vulkanologi ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Situs-situs batu ini kemudian diberi makna dan arti secara berurutan, dengan tema perjalanan hidup seorang manusia dari lahir sampai persiapan menghadapi kehidupan selanjutnya. Nama Nagara Padang terdiri dari kata nagara yang berarti wilayah, dan kata Padang memiliki makna tempat yang luas atau terang. Dengan demikian, secara utuh Nagara Padang bisa diartikan sebagai suatu tempat atau gunung yang mampu memberikan pencerahan atau cahaya kepada yang mengunjunginya atau masyarakat di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya berada di Gunung Padang yang ada di Kecamatan Ciwidey dan meliputi Kecamatan Sindangkerta, Bandung Barat. Untuk Gunung Padang ini adalah salah satu gunung yang sangat dikeramatkan karena terdapat ada 17 situs di Gunung Padang ini atau yang biasa disebut Nagara Padang. Baik, bagi sahabat yang penasaran seperti apa dan bagaimana, ikuti terus perjalanan saya hari ini. Baik, sekarang kita sudah semakin dekat dengan air Kahuripan, situs Nagara Padang. Dan nanti kita akan naik ke atas sana lewat jalan yang ada di depan sana itu. Jalan kecil. Dan ini adalah air Kahuripan, situs Nagara Padang yang biasa dikunjungi oleh para peziarah. Bahkan katanya banyak juga dari kalangan artis yang berkunjung ke situs Nagara Padang ini. Wow, mengerikan. Asli. Sudah terasa di sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya ke bawah sana, saya akan perlihatkan terlebih dahulu untuk mata airnya. Assalamualaikum. Ya halal goib. Aduh, cukup lumayan ngeri. Tuh, ada sesajennya. Dan itu mata airnya dari sana. Duh, ada yang sedang susuh. Tuh. Oke. Sekarang kita lanjut ke bawah sana. Saya akan perlihatkan sesuatu di bawah sana. Nah, terlihat di sana itu banyak banget pakaian dalam. Entah itu sengaja dibuang atau mungkin ada ritual tertentu. Buang BH, buang CD dan sebagainya tuh. Saya akan perlihatkan ke bawah sana. Nah, dan itu banyak banget ke bawahnya. Aduh. Lihat pemandangan yang sangat memanjakan mata. Di sini ada BH dan ada CD. Dan ke bawahnya itu masih banyak lagi. Seperti diikat di pohon. Sebentar saya perlihatkan. Tuh. Berbagai ukuran, corak, warna ada di sini. Ya. Ada yang diikat, ada yang dibuang seperti itu. Dan ada juga yang diikat seperti yang di atas sana. Nah, aduh luar biasa pokoknya. Dan ini adalah air kahuripannya. Kita tengok. Tuh, wow,
Assalamualaikum ya Allah goib. Besar banget dan jernih airnya. Seger banget kalau mandi di sini. Cuman saya belum paham ya untuk pakaian-pakaian dalam ini apakah dibuang begitu saja atau mungkin ada praktek ritual tertentu yang diyakini oleh sebagian orang yang datang ke tempat ini. Yang jelas ini akan menimbulkan terjadinya longsor kalau seandainya pakaian dalam numpuk di bawah sana. Jadi mesti kita jaga untuk kebersihan. Sekarang saya akan lanjut ke sana untuk melihat dari dekat situs keramat lainnya yang ada di Nagara Padang ini. Oke, sampai ketemu di puncak sana. Saya akan lewat jalan ini. Nah, saya akan terobos ke sini jalannya. Sekarang saya sudah sampai di gerbang masuk situs Nagara Padang. Assalamualaikum ya Allah goib. Tuh, hampir setiap tempat ada kemenyan, ada garam merah, ada surutu. Aduh, mengerikan banget asli. Bismillahirrahmanirrahim. Asli bau wangi, bau minyak wangi. Dan ini yang bernama batu kaibuan. Mungkin filosofinya bahwa kita harus lebih hikmah kepada ibu seperti itu. Oke, lanjut. Kita naik ke atas sana. Tuh, pohon-pohon di sini. Dan batunya juga sudah berlumut. Lanjut, sekarang kita menuju situs yang ketiga yang ada di Gunung Padang ini, atau yang biasa disebut Nagara Padang. Situsnya ada di atas sana. Akhirnya saya sudah sampai di situs kedua. Dan situs ini biasa disebut batu pupur. Nah, ini ada batu. Tuh, untuk batu ini katanya batu pupur. Dan ini adalah penampakan batu pupur. Yang konon katanya ketika orang berpupur di sini maka akan terlihat keren, akan terlihat tampan. Kalau laki-laki, kalau perempuan akan terlihat cantik. Jadi caranya diusap-usap dan itu kan ada bedaknya. Nanti dibuat pupur ke wajah. Dan batu ini juga katanya banyak dikunjungi oleh para artis yang sudah terkenal. Baik, sekarang saya akan perlihatkan ke bawah batu raksasa ini. Wow, nanti kita akan ke sana. Kita akan masuk ke dalam sana, ke atas. Assalamualaikum ya Allah goib. Nah, ini juga adalah goa yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk bertirakah atau melakukan ritual dan sebagainya. Kesananya itu masih ada lagi. Cuman saya tidak akan ke sana karena kejauhan. Ya, kita harus muter ke atas sana. Aduh, kaget. Asli kaget. Luar biasa pokoknya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk explore situs Nagara Padang ini. Kita lihat ke situs keramat lainnya yang ada di puncak sana. Assalamualaikum ya Allah. Oh, di sini banyak banget tempat-tempat yang biasa digunakan oleh para peziarah untuk berholwat, atau yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk melakukan ritual seperti itu. Banyak banget sahabat.
Dan suasananya wow, kesannya sepanjang jalan saya mencium aroma bau minyak wangi. Ya Allah, wangi banget. Tuh, untuk batu yang di sana juga, di bawahnya itu ada goanya. Dan untuk yang ini adalah Goa Keraton atau keuangan. Tapi untuk makna keuangan sendiri saya belum paham filosofinya seperti apa. Assalamualaikum ya ahlal ghaib. Dan ini adalah goa yang biasa disebut Goa Keraton atau gudang keuangan. Tapi saya juga belum paham untuk filosofi gudang keuangan itu seperti apa maknanya. Baik sahabat semuanya, jadi setelah sampai di goa ini ternyata ada saudara kita yang sedang melakukan susubuh ya sepertinya. Dan di sini ada roti. Punten, assalamualaikum. Sampurasun, ada roti, ada surutu, ada ini. Duh, kebetulan saya ini lapar. Jadi apa salahnya kita makan aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agak enak. Udah enak. Jadi saya mohon untuk hal-hal seperti ini mungkin ada dari dulunya, dari karuhun kita, tapi tanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terpeleset akidah ya. Adapun untuk susubuh seperti ini memang itu salah satu budaya, tapi kita jangan mempercayai ke sana. Alangkah baiknya ketika kita sudah tawasul, sudah membaca zikir doa, untuk yang seperti ini kita makan. Jangan sampai dibiarkan seperti ini. Roti ini akan busuk kalau dibiarkan seperti ini, yang akhirnya nanti akan mengendap di sini, kemudian bau, apalagi sampahnya seperti itu ya. Mohon maaf saya ambil nih. Baik, dan sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan ke atas sana menuju Masjid Agung. Jadi konon mungkin dulu untuk batu yang di sana itu adalah masjid. Seiring berkembangnya zaman, bangunannya masjidnya punah, hanya menyisakan situs bebatuan. Dan ini wow, asli saya terkesima dengan ini. Tuh, asli saya terkesima kalau melihat ini. Assalamualaikum ya ahlal ghaib. Kesananya itu batu yang bernama Masjid Agung di puncak sana. Dan ini wow, assalamualaikum ya ahlal ghaib. Merinding banget asli kalau yang ini. Asli, silahkan komentar. Dan untuk kain putih ini mungkin memiliki filosofi tersendiri. Luar biasa pokoknya. Ya, kita coba dekati. Wow, dan ini besar banget. Assalamualaikum. Dan ini nampak ada anak batu. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan ke atas sana. Oke, sampai ketemu nanti di puncak sana.
Dan akhirnya saya sampai di puncak tuh. Tadi saya naik dari sana, dari bawah sana. Dan jika kita pandang ke sana, aduh ini harus hati-hati. Tuh, ini tinggi banget. Lengah sedikit udah habis. Dan nampak di sini ada batu yang tinggi, kemudian ada lubangnya. Dan untuk lubang ini bukan lubang buatan. Untuk lubang ini memiliki makna atau filosofi yang katanya ketika seseorang berkholwat di sini, bertafakur di sini, beriadah di sini, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut memasukkan kepalanya di lubang batu ini. Kalau seandainya kepalanya pas di sini, maka itu tandanya akan cepat naik haji. Seperti itu untuk cerita dari sebagian sesepuh atau juru kunci di Nagara Padang ini. Untuk kebenarannya wallahu alam bisawab. Yang jelas tempat ini dulu pernah digunakan oleh orang-orang yang soleh, oleh kekasih Allah, oleh waliullah. Dan sampai sekarang untuk tempat ini diberi nama Masjid Agung yang posisinya ada di puncak, bro. Aduh, tinggi banget tuh. Tadi saya dari puncak sana dan sekarang kita akan lanjutkan perjalanan menuju situs paling akhir yang ada di Nagara Padang ini. Untuk situs yang di sana itu sering dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah. Bahkan saya pernah menemukan sesajen. Artinya mungkin ada praktek ritual di situs yang ada di ujung sana, terutama di pohon keramat yang dibungkus sama kain kafan. Dan konon katanya menurut cerita dari mulut ke mulut, untuk Nagara Padang ini sering dikunjungi oleh para artis terkenal. Tapi itu baru katanya dari mulut ke mulut. Untuk kebenarannya wallahu alam bisawab. Jika kita perhatikan, setiap batu yang ada di Gunung Padang ini luar biasa, besar banget, dan itu mungkin menjadi saksi bisu bahwa dulu itu di sini ada kehidupan. Dan yang di sana itu yang besar luar biasa. Ke bawahnya itu masih situs yang sering dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah dan berbagai tujuan datang ke situs Nagara Padang ini. Ada yang hanya untuk sekedar berwisata, menikmati alam di sini, dan ada juga yang mungkin memiliki tujuan-tujuan tertentu, seperti yang melakukan praktek ritual, baik di Gua Keraton ataupun di air kahuripan Nagara Padang, dengan cara membuang pakaian dalam dan praktek ritual lainnya. Untuk situs Nagara Padang ini dulu itu sering ada acara ritual tahunan yang diadakan oleh sesepuh atau juru kunci Nagara Padang ini. Untuk sekarang saya belum paham apakah masih dilaksanakan atau sudah tidak dilakukan lagi ritual tahunan di situs Nagara Padang ini. Dan setelah sampai di sini, terlihat di sana itu ada pohon yang dikeramatkan oleh sebagian orang yang datang ke sini, sehingga pohon ini diikat sama kain kafan putih. Wow, luar biasa. Pohon yang dikeramatkan dan di bawahnya itu banyak banget sesaji. Karena ini adalah situs terakhir, sepertinya videonya saya akan akhiri di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan tutur bahasa yang kurang sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.